cuma taunya I love you kayak gitu ya. Yang paling umum lah, I miss you kayak gitu kan. Nice. Itu modal untuk gombalin cewek. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini kita kedatangan bintang tamu, salah satu tutor senior yang ada di BSC Course. Siapa dia? Ini dia, kita sambut Mr. Yasin atau Mr. Y. Gimana? Oh, terima kasih Mr. Y. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik saja dan lumayan lancar. Jadi tadi Mr. Y kita minta waktunya habis ngajar untuk kita ajak podcast bareng di sini. Kesannya ngajar anak-anak gimana Mister? Anak kecil. Oh iya, aduh. Bagi saya itu super ini ya, super memeras otak gimana kita kreatif untuk menyampaikan materi secara ala anak-anak. Jadi supaya materi tersampaikan ke anak-anak itu gimana gitu kan. Kita kan harus bisa menjiwai ini loh, karakter anak-anak itu seperti ini. Jadi Mr. W secara otomatis juga belajar menjadi seorang bapak gitu. Benar. Karena butuh ketelatenan, butuh ini harus teliti juga terkait menyampaikan ke anak-anak kecil kan. Jadi dulu itu Mr. W ini katanya teman-teman salah satu tutor paling senior pertama, bahkan jadi tutor pertama di BSI. Betul gitu. Kalau itu, Mister? Di BSI ya emang saya yang pertama join karena memang waktu itu mungkin ownernya di sini Mr. Arifin memang channelnya masih cuma saya. Mungkin kalau udah ada channel lain mungkin sudah ketemu yang lain. Waktu itu mungkin channelnya cuma saya dan saya dikenalin sama teman saya waktu satu kos di Pare pas waktu kursus di Pare. Satu kos dan ternyata temennya Arifin gitu. Teman saya satu kos itu temennya Arifin, kemudian waktu pulang dikenalin lah, ayo bikin kursusan gitu. Si Mr. Arifin ini ngajak, ayo bikin kursusan. Terus saya, loh ayo monggo gitu. Tapi kalau pemimpinnya dua, nggak bisa, nanti malah rancu. Gitu kan. Terus piye katanya kan. Ya udah, aku atau kamu yang bikin gitu kan. Salah satunya nanti yang bantu. Terus dia diem mikir gitu kan. Iya gitu kan. Terus saya kan, oh ya wis, kamu aja yang bikin, nanti saya bantu. Gimananya yang penting kita satu visi misi dulu. Itu terkait tujuan dari berdirinya kursusan ini gitu kan. Dan itu mungkin sudah dijelaskan kemarin. Waktu podcast perdana sama Mr. Arifin. Mr. W ini kursus di Pare mulai kapan? Sejak lulus SMA atau gimana? Dulu lulus SMK ya. Saya keluar dari SMK itu lulus SMK itu saya merasa, loh, saya ternyata kok nggak punya skill ini. Mau kerja apa ini? Macul ora iso ya kan. Terus skill jurusan sesuai SMK itu saya juga nggak bisa, sekolah cuma nyanyi gitu kan. Akhirnya nyesel. Mau ngapain ini? Nah kemudian saya punya bude di Kalimantan Selatan. Waktu itu nelpon, terus kamu kesini aja gitu, cari pengalaman di sini. Akhirnya saya kesana dan ternyata saya nggak betah. Cuma 4 bulan di Kalimantan itu. 4 bulan akhirnya pulang. Terus kakak saya bilang, kursus bahasa Inggris bi. Bahasa Inggris? Saya lu nggak bisa apa-apa, nol ini bahasa Inggris. Waduh, ini bakat-bakat Mr. W mulai. Cuma itu taunya. Bisa nggak ya? Terus ternyata diyakin sama kakak saya, wis iso. Pasti bisa gitu kan. Terus ya wis lah, saya niat engsun mau belajar. Gundul saya waktu itu. Saya memutuskan untuk gundul biar gundul plontos ya. Biar enggak pacaran lah intinya membentengi diri gitu kan. Kalau aku gundul mesti enak yang gelem. Beda sekali Mr. Bay.
biar saya bisa fokus untuk belajar bahasa Inggris waktu itu kan. Gundul beneran gundul. Dan panggilan saya di kosan itu gundul. Beneran ini real ini. Panggilan saya sampai sekarang anak-anak teman saya di kosan dulu manggilnya gundul. Walaupun saya sekarang sudah enggak gitu. Ganti botak ini. Dan akhirnya saya pergi ke Pare dengan PD-nya, yang penting melaku, yang penting jalan wis. Pokok modal awal PD, dan ternyata itu benar. Ketika kita belajar bahasa Inggris yang penting PD dulu. PD kemudian praktek. Saya dulu juga gradul di Pare itu. Yang paling goblok sekelas saya lah gitu kan. Tapi ternyata ketika saya mau untuk praktek kemudian terus berusaha untuk memahami, ya ternyata ya gini, katakanlah 50% bisa lah gitu kan. Nggak pro banget, cuman kalau buat ngajar ya mumpuni lah. Itu berapa lama Mr. W di kampung Inggris? Kalau di kampung Inggrisnya saya cukup lama, tapi kalau untuk kursus pertama kali ke sana saya kursus di suatu kursusan 1 bulan karena masih nunggu kursus legendnya. Ini boleh saya sebut kursusannya? Boleh ya. Meskipun kita tidak di endorse, nggak apa ya. BEC itu kan kursusan pertama kali di Pare kampung Inggris, miliknya Mr. Cullen. Dan memang pendiri kampung Inggris itu Mr. Cullen, dan itu waktu itu belum dimulai, jadi saya sudah daftar tapi masih harus nunggu 1 bulan gitu kan. Akhirnya saya kursus di luar sekitar kursusan BEC tersebut 1 bulan. Setelah 1 bulan saya baru masuk di BEC. Kursus di BEC itu standarnya 6 bulan bisa dikatakan lulus. 3 bulan itu katakanlah beginner awal-awal, kemudian 3 bulan selanjutnya itu kita full English. Selama 3 bulan full English. Kalau ketahuan nggak ngomong pakai bahasa Inggris itu ada punishment, semacam hukuman, dan itu waktu itu seingat saya hukumannya apa, disuruh beli semen kayaknya. Semen, kategori berat lah intinya gitu. Kalau sampai ketahuan sampai 3 kali kalau nggak salah, ini seingat saya itu dikeluarin. Dan itu mereka nggak main-main gitu sama peraturan yang mereka buat gitu. Dan saya belajar disiplin dari kursusan tersebut. Nah, setelah 6 bulan saya lolos. Walaupun 3 bulan yang full English tuh saya masih nyolong-nyolong pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, entah di kosan entah dimanapun, tetap lulus ternyata gitu kan. Karena memang nggak ketahuan. Di kosan kan ya mana mungkin tahu. Kemudian saya daftar, ada program yang namanya MS, Mastering System. Di situ program tersebut fokus untuk bagaimana cara kita sharing ilmu kita ke seseorang, artinya mengajar gitu. Berarti belajar mengajar. Di situ programnya 3 bulan dan itu diseleksi, cuma diterima 60 orang. Dari berbagai orang yang daftar cuma diterima 60 orang. Kalau waktu BEC-nya yang 6 bulan itu maksimal yang bisa ikut 400, 200 cowok, 200 cewek. Dan kalau di MS ini cuma 60 orang. Berarti total 9 bulan, 10 bulan lah. Setelah itu nyari-nyari kursusan yang lain di luar, memperdalam grammar, memperdalam cari channel gitu kan, cari kenalan baru, bukan untuk ini ya. Channel ya, channel entah untuk apa nanti. Yang penting punya hubungan baru, soalnya teman-teman yang di awal sudah pada pulang, ada yang masih gitu. Nah, setelah itu saya baru ngajar di kursusan sekitar BEC. Sempat ngajar juga misalnya? Ngajar di sana. Saya ikut ngajar tuh yang musiman. Jadi ketika anak sekolah libur kan ada program liburan ke sana. Nah, pastinya kursusan yang mengadakan program liburan itu membutuhkan tutor yang banyak. Iya, betul. Nah, akhirnya saya ikut salah satu kursusan gitu kan untuk mengajar. Itu biasanya program cuma seminggu, 2 minggu, maksimal itu 1 bulan liburannya kan. Nah, akhirnya saya ikut terus, ya stay di sana akhirnya. Cuman ya itu musiman, pas nggak musim ngangkrak, nggak ada job, kadang pulang, nanti berangkat lagi gitu kan. Jadi itulah
di Pare ya ada 4 tahunan Wow. di Itu Pare. memang dulu niat awal pengen bisa bahasa Inggris untuk jadi pengajar atau Enggak ada niat. mengisi waktu Jadi nganggur? pengajar itu nggak ada niatan dan Oh. nggak ada kepinginan, Hmm. ya ngalir aja gitu kan. Waktu itu ya ngisi waktu gitu kan, Ya betul. siapa tahu bermanfaat. Eh, Ternyata emang sepertinya jalannya emang di sini gitu kan. takdirnya menuntun Heeh. sampean harus. Saya kan nggak punya basic untuk mengajar, nggak punya apa keinginan untuk jadi guru, Hmm. jadi tutor ataupun intinya untuk mengajarkan sesuatu ke orang Orang lain lain. itu Betul. saya nggak punya keinginan karena saya menyadari kemampuan saya sendiri gitu Eh, kan. Waktu di Pare ternyata saya ternyata bisa apa share ilmu saya bahasa Inggris gitu eh, kan, yang lumayan saya mampu gitu kan. Ya ternyata ya bisa dan akhirnya pulang join di PSE oke. ini. Terus kalau selama di Kampung Inggris masih punya banyak relasi teman-teman yang masih jadi tutor atau Oh, teman-teman saya di kampung Inggris malah bikin kursusan malah bikin sendiri sendiri? malah. Mm-mm. Padahal mereka juga orang-orang Jawa ya, kayak orang Oh. Bengkulu ada, terus kemudian orang apa mana daerah Kudus, Hmm. itu ada, Tuban juga ada, beberapa lah mereka berjuang di sana masih Berarti dulu sama-sama. sempat juga ketemu sama Mr. Arifin waktu kursus? Enggak. Waktu di Pare, posisi Mr. Arifin masih kursus itu saya kan sudah lulus. Oke. Cuman saya masih di sana. Eh, Kemungkinan besar sebenarnya kita ketemu, cuman kan eh. nggak Oh, nggak kenal, kenal. Oh iya, nggak belum kenal. kenal. Ya, betul, Posisi betul. kan belum belum kenal, Eh, kenal ya pas pulang ini. Jadi makanya saya waktu pertama ketemu Mr. Arifin ini kok nggak asing, temennya di mana? Kayaknya di Pare dulu waktu oke. ketemunya gitu kan. Karena dia seperiod sama temen sekosan saya. Cuman Hmm. waktu itu saya sudah lulus. Waktu itu saya masih ngajar, ya ngajar musiman itu tadi, Hmm. musim liburan sekolah tadi. Kalau melihat perbedaan kan dulu Mr. W juga sempat ngajar di Kampung Inggris dan sekarang jadi tutor di BSE. Itu mengajar di tempat Kampung Inggris dengan yang di sini tuh perbedaannya apa sih, Mister? Wih, Tantangannya jauh, gimana, Mister? perbedaannya jauh. Jadi kalau ke orang ke kampung Inggris Hmm. itu mereka memang Oke. punya niat untuk tahu, untuk bisa, dan satu kelompok misalnya satu sekolahan ke sana gitu kan. Ya itu udah ada niat. Apalagi kalau itu reguler, perorangan waktu saya ke sana perorangan individu lah. Hmm. Itu pasti punya niat untuk bisa bisa bahasa Inggris enak, menyampaikan materi enak, mau nggak mau yang disampaikan saya harus bisa gitu Ya. kan. Tapi kalau di sini kita kan harus memberi pengertian pada masyarakat bahwa bahasa Inggris itu penting loh gitu. Hmm. Untuk mengetahui segala informasi dunia itu kita harus tahu bahasa Inggris untuk bisa em, membuat membuat karya kita terkenal di seluruh dunia ya harus bahasa Bahasa Inggris, Inggris. karena bahasa Inggris terlanjur menjadi bahasa internasional gitu kan. Betul, betul. Kalau bahasa internasionalnya bahasa Indonesia ya nggak perlu Betul, betul. belajar bahasa Inggris. Jadi kalau dari seorang Mister Y, kalau melihat teman-teman yang belajar di BSC sendiri, motivasi mereka sebenarnya kuat, tinggi atau asal ikut teman gitu? Sedang lah, Gitu. banyak sih, macam-macam mereka. Ada yang Oke. memang benar-benar pengen bisa bahasa Inggris, entah motivasinya itu karena keren, Hmm. ada yang karena eh, tuntutan tuntutan orang tua apa harus bisa bahasa Bisa. Inggris gitu kan, atau tuntutan kelas teman-temannya pada bisa dia kok belum Ya. belum bisa gitu. Ada yang ikut-ikutan aja, macam-macam di sini. Makanya saya bilang jauh tadi ya, memang kita harus memberi pengertian dulu secara merata gitu Betul. dalam satu kelas tersebut. Kalau di Pare poinnya kan satu, mereka pengen bisa bahasa Inggris. Alasannya apapun terserah mereka gitu kan. Kalau di sini kita harus memberikan pengertian dulu, bahasa Inggris itu gunanya seperti apa, pentingnya nanti buat apa. Nah, nanti baru disambungkan dengan kepentingan mereka masing-masing, maksudnya di karya mereka nanti mau apa gitu kan, di profesi mereka nanti mau gimana gitu. Kalau melihat apa tadi yang disampaikan sama Mister W juga, kursus itu apakah harus sedisiplin itu sih? Harus setiap hari hafalan, harus apa namanya praktek setiap hari? Apakah sekejam itu?
Kalau disiplinnya sih lebih ke praktek sebenarnya. Lebih ke praktek karena namanya bahasa kita belajar belajar apapun bahasa itu ya harus praktek. Praktek. Kalau soal kekurangan kosakata, nah nanti dari praktek tersebut ketika kita nggak tahu bahasa Inggrisnya apa ya, ya udah buka buka kamus gitu atau tanya tutornya gitu kan. Tuh. Jadi ya yang poin pentingnya itu praktek. Nah, namun sebelum kita praktek tetap ada teori-teori basicnya lah untuk yang harus diketahui supaya prakteknya nanti nggak gaguk lah gitu kan. Tuh. Yang penting kita tahu dan praktek. Jadi itu teman-teman sedikit masukan, sedikit motivasi dari Mr. Yasin selaku senior tutor yang ada di BSC Course dan ya dan sudah punya banyak pengalaman mengajar baik itu di BSC maupun di Kampung Inggris sana. Terus kalau ngomongin siswa BSE ini kan Mister dari awal BSE berdiri sampai sekarang masih di sini. Ada nggak sosok atau kenangan terkait member yang khusus di BSE? Entah itu kenakalan atau apa gitu. Atau mungkin jatuh cinta. Kalau Atau mungkin ada gitu. kalau kenakalan sih lumrah ya, lo kenakalan remaja. Tapi kalau anak SMA enggak sih, enggak ada yang nakal ya. Cuman kita harus ngerti sifat-sifat mereka. Kalau memori hal yang lain Sini ya gitu. ada sih ya. Siapa tuh? Cuman saya menyadari saya itu terlalu tua. Oh iya, jadi Mister Wayne masih nanti dianggap pedofil nanti. Enggak jadi nanti. Enggak jadi wes. Tapi emang nggak boleh ya Mister antara tutor dengan member. Antara ada hubungan. Nggak boleh, itu mengganggu konsentrasi apa misi kelas lah. Itu mengganggu misi kelas yang nanti malah goal kelas nggak tercapai. Ya beda lagi kalau nanti dia sudah lulus atau gimana mungkin ya beda lagi. Tapi kalau masih selama kursus di sini saya nggak pernah. Harus profesional antara tutor dan member. Terus kalau melihat member-member yang sekarang ada di BSC kan semakin banyak tuh dan cabang-cabang kita juga semakin banyak. Dari Mr. West selaku tutor harapannya apa sih buat teman-teman member BSC maupun yang mereka ingin kursus di BSC? Ya harapannya untuk mereka-mereka yang masih kursus ataupun yang sudah lulus, semoga apa yang kami berikan itu bisa bermanfaat lah yang pasti. Yang pasti dan jangan lupa memberikan informasi kalau kamu tuh dapat ilmunya tuh dari sini gitu loh. Terus apa yang membuatmu bisa itu kan pasti dari guiding para tutornya gitu kan. Jadi tolonglah untuk promosi Instagram. Jadi itu ya teman-teman alumni BSC Course yang mungkin melihat case kali ini, jangan lupa untuk ya bisa menceritakan terkait dulu kursus di mana, dulu tutornya siapa. Mungkin nanti bisa komen ya di bawah. Mungkin yang pengen nyambung silaturahmi dengan Mr. W nanti bisa. Nanti kita kalau nggak punya WA-nya atau nggak punya IG-nya, nanti kita bantu untuk kita share biar nyambung. Biar tetap sambung silaturahim. Tapi intinya Mr. W sampai saat ini masih betah ya di BSE atau pengen kembali ke Kampung Inggris? Kalau untuk saat ini sih saya pikirannya kan bercabang-cabang ya. Mikir ini itu, ya pengen rapi barang. Oh iya, jadi Mr. W belum nih ya? Ya belum, saya masih single, masih rencana mau. Jadi pikiran saya apa ya, nyabang-nyabang. Jadi saya juga ada proyek di rumah buat apa nambah inilah gitu. Jadi kalau untuk di sini di BSC sendiri saya masih mempunyai niatan untuk men-share ilmu saya dengan cara saya, dan di luar bahasa Inggris saya juga ingin memberikan pemahaman saya terkait nanti kedisiplinan, pembentukan karakter. Dan itu memang obrolan awal saya sama Mr. Arifin dulu, ini visi misi kursusannya apa gitu. Kalau cuma bahasa Inggris aku nggak siap gitu kan. Tapi ternyata apa yang diobrolkan waktu itu, pendapatnya Mr. Arifin, saya setuju. Itu memang yang juga saya rasakan ketika saya habis dari Pare, kemudian pulang, lihat lingkungan, lihat apa cara pandang daerah saya, itu ternyata jauh gitu, jauh banget kok. Ya kemudian waktu ayo kita share apa yang kita tahu supaya daerah kita tidak tertinggal gitu dengan daerah-daerah yang lain.
Dan terakhir nih Mister, tips dari Mister Y untuk siswa atau mereka yang ingin bisa bahasa Inggris. Yang penting terus praktek, pede, salah bener itu yang namanya belajar ya pasti seperti itu, nggak mungkin orang tiba-tiba bener gitu. Iya. Pasti ada tangga yang harus salah dulu baru bener gitu kan. Jadi harus tetap ada evaluasi setiap praktek, yang penting pede dan terus praktek. Intinya dari masukan untuk teman-teman semua yang masih kursus di BSE maupun teman-teman yang pengen kursus bahasa Inggris, praktek dan jangan pernah takut salah Mister ya. Ya, jangan Jadi, pernah takut salah. Oke. Jadi itu teman-teman sekalian obrolan saya bersama Mister Yasin atau Mister Y, dan teman-teman bisa like, bisa komen dan subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih Mister Y udah mau meluangkan waktu datang di studio, dan see you next time. See you, Bye bye. bye.